البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-125 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Yang mana ayat yang ke-125 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang permisalan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hidayah untuk menganut agama Islam. Karena kalau orang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, maka dadanya akan lapang untuk menganut agama Islam tersebut. Adapun orang yang Allah Ta'ala sesatkan, itu dipermisalkan dadanya sempit, bahkan seperti orang yang naik ke atas langit kemudian langsung dijatuhkan ke bawah. Mengerikan. Biasanya kan kalau antum semakin tinggi keadaannya, itu melihat ke arah bawah kan semakin rasanya sempit, dada ini rasa sesak. Paham ya? Nah ini kondisinya seperti itu kalau orang yang tidak mendapatkan hidayah, orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Kita lihat barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa. Kadzalika yaj'alullahu ar-rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Simak baik-baik. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, maka barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan hidayah kepadanya, niscaya dadanya akan lapang untuk menganut agama Islam. Karena hidayah taufik hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Kalau antum perhatikan atau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Karim, banyak penyebutan tentang hidayah taufik itu hanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menguasai hati manusia. Kemudian hati manusia bukan di tangan kita. Faham ya? Oleh karena itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Orang yang paling kita cintai saja, untuk kita memberikan hidayah taufik itu enggak akan mampu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa memberikan hidayah yang sifatnya mengarahkan, membimbing. Namanya hidayah al-irsyad wad dalalah. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah tersesatkan, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit, merasa keberatan untuk menganut agama Islam tadi itu. Ka'annama yas'adu bis sama', seakan-akan orang tersebut bagaikan orang yang apa? Orang yang naik ke tingkatan-tingkatan langit yang tinggi. Biasanya kalau orang naik pesawat atau naik apa, itu butuh alat yang lain untuk bernafas, ada tambahannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena semakin tinggi semakin kadar oksigennya kan berkurang. Sehingga sempit. Paham ya? Nah, dipermisalkan seperti itu.
Kita lihat sini. Kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah telah jadikan azab untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahlu tafsir asbahumullah, faman yasha'illah an yuwaffiqahu liqabulil haqqi yashrah sadrahu lit-tauhid wal iman. Masyaallah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan taufik agar menerima kebenaran, Allah telah lapangkan dadanya untuk mentauhidkan dan beriman kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Nah, jadi kalau orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidayah taufik, dia sangat mudah untuk menerima kebenaran. Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wal haqqu aqwa minar rijal. Dan kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Dan setelah datang al-haq, maka akan semakin nampak kebatilan dan akan hancur kebatilan tersebut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Artinya apa? Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan. Hancur leburlah kebatilan tersebut. Memang kebatilan pasti akan hancur. Dibungkus bagaimanapun rapinya bungkusannya. Nanti suatu ketika akan menampakkan bau busuknya kebatilan tersebut. Faham ya? Karena itu sudah sunnatullah jalla wa ala. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya al-haq, paham ya? Itu akan senantiasa unggul, senantiasa nampak di atas kebatilan-kebatilan yang ada sampai datang hari kiamat. Sampai mendekati datangnya hari kiamat. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa dari kalangan umatku ada sekelompok yang unggul, nampak di atas al-haq dan tidak membahayakan orang-orang yang ngejek mereka dan tidak membahayakan orang-orang yang mengolok-olok merendahkan mereka. Jadi pemegang al-haq semakin dia diajak, semakin dia diolok-olok, itu semakin Allah memberikan pertolongan kepadanya. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Masya Allah, itu sunnatullah jalla wa'ala. Dan jangan kita merasa pasti ditolong terus, ada ujian. Ada ujiannya, ingat-ingat. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sering ana ucapkan dalam kitab An-Nuniyah, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq pasti akan ditolong, tapi diuji. Paham ya? Ditolong dan diuji. Dan tidak perlu merasa heran. Karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dan ujian. Paham ya? Di balik ujian tersebut ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi di dalam tafsir sini sebutkan bahwasanya manakala Allah taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk menerima kebenaran, Allah lapangkan dadanya. Masya Allah. Nah, itu termasuk keutamaan tersendiri. Jadi kalau sudah dilapangkan dadanya menerima al-haq, mengenal as-sunnah, jangan pernah mundur satu langkah pun. Perjuangkan, korbankan demi untuk mewujudkan dan barakallahu fikum untuk istiqamah di atas al-haq tersebut yang dia sudah mengenalnya. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Karena rugi. Sudah mengenal as-sunnah kemudian mundur satu langkah, rugi luar biasa. Karena banyak orang-orang di luar sana yang ingin mencari al-haq belum dapat gitu loh. Nah, orang ini udah dapat malah mundur dia. Allahul musta'an. Jangan. Pertahankan, perjuangkan, jaga keistiqomahannya. Di antaranya apa? Untuk zaman-zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini, yang paling bisa mendukung untuk istiqomah, duduk bermajlis di majlisul ilm. Duduk bermajlis di majlis al-ilm, majlis Al-Quran dan as-sunnah. Tenang hatinya, tentram. Paham ya?
Tidak seperti di luar sana yang mungkin di pasar atau tempat kerumunan misalkan, rasanya lain. Paham ya? Banyak pikiran, gundah gulana atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, tapi kalau di masjid, di majelis ilmu yang diperdengarkan padanya Al-Qur'an was sunnah, qala Allah qala Rasul, tenang. Itulah cara untuk menjaga keistiqomahan. Semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari menuntut ilmu, semakin keras pula hatinya. Allahul musta'an. Antum saksikan orang-orang yang enggak pernah mencari ilmu. Orang-orang yang enggak pernah barakallahu fiikum mendengarkan kajian. Yang mereka sibuk kerja terus, siang kerja, malam kerja. Kemudian intinya enggak pernah dia hadir di majelis ilmu wala sepekan sekali, enggak pernah. Paham ya? Itu bagaimana caranya? Bagaimana keadaannya? Antum perhatikan. Kadang susah dinasihati. Paham ya? Susah menerima kebenaran. Karena apa? Hati kita ini butuh apa? Siraman. Dipermisalkan bagaikan apa? Tanaman. Tanaman kalau antum enggak siram, tidak antum pupuk, tidak antum rawat, apa kejadiannya? Lama-lama apa? Tanaman tersebut akan layu. Setelah layu, mati tanaman tersebut. Hati ini juga sama, kalau enggak pernah disirami dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, tidak pernah disirami dengan siraman rohani, paham ya? Itu dikhawatirkan akan layu dan mati hati tersebut. Wal iyad billah. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah wa man yasha an yudillahu yaj'al sadrahu fi halin syadidatin min al-inqibat an qablil huda. Allahul musta'an. Sebaliknya, dan barang siapa yang Allah Taala kehendaki untuk sesat, maka Allah Taala jadikan dadanya itu dalam keadaan yang sangat apa? Sangat sempit, terhimpit, gelisah, merasa tidak tenang. Untuk apa? Untuk atau dari menerima petunjuk. Enggak tenang menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena Allah Taala kehendakinya tersesat. Paham ya? Jadi kita senantiasa minta kepada Allah Taala agar apa? Diberikan keistiqomahan. Hati manusia ini berbolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang Rasulullah SAW ajarkan jangan pernah lupa. Ketika habis salat malam, qiyamul lail, jangan pernah lupa doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pendek, simpel, padat, tapi itu penting. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bayangkan itu. Karena itu doa kenapa kita baca barakallahu fiik? Jangan sampai kita diwafatkan dalam kondisi suul khatimah. Jelek penutup akhir hayatnya, jangan. Tapi kita berharap semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal di atas Islam dan as-sunnah. Man mata 'alal Islam as-sunnah, mata 'alal khairi kullih. Kata siapa ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Barang siapa yang mati meninggal di atas Islam sunnah, maka dia meninggal di atas semua kebaikan. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Kahaliman yas'ad fit tabaqatil jawi al-ulya. Seperti keadaannya orang yang tidak dapatan hidayah ini, keadaannya seperti orang yang naik di tingkatan-tingkatan udara yang tinggi, maksudnya di langit. Naik ke atas, semakin ke atas itu semakin sempit. Paham ya? Makanya kalau dalam pesawat itu enggak ada oksigen tambahan, enggak bisa nafas. Paham ya? Nah, dan rasanya pun lain. Antum kalau turun di pesawat, coba turun dari pesawat kadang kalau enggak terbiasa, telinga rasanya mau pecah rasanya. Selapas gendangnya itu, sakitnya luar biasa kalau tidak terbiasa. Paham ya? Karena beda ketika orang naik dengan turun lain. Paham ya? Rasanya kayak semacam sempit pokoknya. Nah, dipermisalkan seperti ini. Dipermisalkan orang yang apa? Yang naik di tingkatan-tingkatan langit yang tinggi atau udara di langit yang tinggi, maksudnya di atas itu, fayusabu bidaikin syadid fin tanaffus, ya kan? Maka dia ditimpa dengan apa? Dengan kesempitan yang sangat dalam bernafas. Semakin tinggi semakin berat. Paham ya? Nah, karena semakin berkurang kadar oksigennya. Paham ya? Secara logika seperti itu. Dijelaskan sini, wa kama yaj'alullahu sudurul kafirin syadidatud dhiq wal inqibat. Dan sebagaimana Allah telah jadikan dada-dadanya orang kafir berada di atas apa? Kesempitan yang sangat dan juga kegelisahan. Naam. Kadzalika yaj'al 'adzab 'alal ladzina la yu'minuna bih. Maka seperti itu pula lah Allah telah jadikan azab atas orang-orang yang tidak mau beriman.
Paham ya? Allah Ta'ala jadikan adab untuk orang-orang yang tidak beriman. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itulah keadaan permisalan orang yang tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah beragama Islam, diperkenalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sangat bersyukur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab barakallahu fikum Istima' al-Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan waqad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islamus sunnah. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sungguh ucapan para salaf mereka berputar sepakat di atas ucapan apa? Bahwasanya karunia dan keutamaan Allah Ta'ala yang paling besar Islamus sunnah. Masya Allah. Jadi kalau dikenal mengenal as-sunnah, jangan pernah kita mundur satu langkah. Perjuangkan, jaga istiqomahannya. Berat, di luar sana banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang belum ada dai yang menyampaikan al-haq di sana. Mereka hanya lewat relay, kajian relay, telepon, via media sosial. Paham ya? Walhamdulillah ketika di suatu tempat sudah ada yang mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, bersyukur. Naam, termasuk nikmat yang sangat besar. Karena yang kita ajarkan ini bukan ilmu sihir, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu filsafat, bukan, tapi ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana pemiliknya apabila mengamalkannya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus. Sungguh kami telah merinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mereka mau berpikir dan mau mencerna dengan akal yang jernih. Karena akal, barakallahu fiik, itu kalau tidak ditundukkan dengan dalil berbahaya. Akal kalau tidak ditundukkan dengan dalil sangat berbahaya. Paham ya? Kenapa sangat berbahaya? Karena banyak orang-orang yang punya akal, mereka malah justru mengakali dalil. Paham ya? Jangan pernah tundukkan akal kita dengan dalil sehingga terkondisikan dan terarahkan dengan arah yang benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga apa, barakallahu fikum hafizakumullah? Ketika Allah telah mengatakan di sini, ini adalah jalan Rabbmu yang lurus. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya jalan Allah Ta'ala adalah jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Yang kita apa? Yang kita senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala setiap kali apa? Salat. Setiap kali salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berduaan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, mengkabarkan tentang jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan cara menggariskan. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Wa khattalana khututan ukhra. Suatu ketika Rasulullah menggariskan untuk kita, untuk kami suatu garis. Saat itu kemungkinan besar imam beliau berdua atau ada sahabat yang lain. Wa khattalana khututan ukhra. Kemudian menggariskan garis-garis yang lain. Seraya Rasulullah membacakan perkataan Allah Ta'ala ketika menggariskan garis yang lurus tadi itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Allah Ta'ala menyatakan, ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ini adalah jalan Rabbmu yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Yang mana kalau kalian mengikuti jalan yang bercabang, kalian akan tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang bercabang ini kenapa kok dilarang untuk diikuti? Itu adalah jalan-jalan pintu-pintu setan gitu loh. Paham ya? Karena setan itu ketika ingin mengganggu Bani Adam bukan dengan satu jalan, tapi dengan beberapa langkah. Langkah demi langkah. Mengganggu orang alim, pandai, ahli ibadah, diganggu gak bisa lewat pintu dunia. Wah, ini kayaknya kalau diganggu masalah dunia bisa ini.
Akhirnya apa? Terjebak dalam hal dunia, terganggu dia. Ada seorang alim, dia dibisiki syaitan dalam hal dunia, enggak mempan dia. Dunia enggak mau, enggak peduli dia. Didatangi dengan pintu apa? Pintu wanita. Paham ya? Terfitnah dengan perempuan misalkan. Waliyadzubillah. Setan seperti itu. Ketika mengganggu bukan satu langkah tapi berlangkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kalian mengikuti apa? Langkah-langkah setan. Bukan satu langkah tapi langkah-langkah, menunjukkan setan itu ketika mengganggu itu berlangkah-langkah. Berupaya bagaimana caranya Banu Adam benar-benar terpeleset, tergelincir, terdampar dari apa? Dari al-haq menuju pada kesesatan. Wal iyadu billah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Jadi ketika Abdul Mas'ud tadi itu ditunjukkan dua garis tadi itu, yang satunya lurus, yang satunya dalil garis yang bercabang. Garis yang bercabang tersebut adalah masing-masing garis ada setan yang menyuruh. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin selamat, ikutilah jalan yang lurus. Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, dinukilkan dalam kitab Zammul Kalam wa Ahlih lil Harawi rahmatullah, apa kata beliau? Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa hadha alladhi bayyanahu laka ayyuhar rasul, dan inilah yang telah aku jelaskan kepadamu wahai Rasul, huwa at-tariqu al-musilu ila ridha rabbik wa jannatih. Masyaallah. Itu tadi adalah jalan yang menghantarkan kepada ridha Rabbmu dan surganya. Jalan yang menghantarkan kepada apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Apa kira-kira jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala? Apa jalannya? Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat kalamnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang dinukilkan dalam kitab apa? Madarijus As-Salikin. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Kata beliau, wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah taala dan surganya kecuali apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum soalnya ya? Ewa. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Jangan pernah terlepas dari bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dipahami dengan pemahaman para salafun saleh, bukan pemahaman apa? Otodidak. Bukan pemahaman apa? Otodidak. Otodidak pemahaman per individu. Dipahami sendiri sama dia. Itu berbahaya. Kita dalam memahami Al-Qur'an Sunnah harus apa? Berlandaskan pemahaman para salaf. Siapa para salaf kita? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Dan lihat sini, qad bayyana al-barahin liman yatadhakkar min ahli al-uqul ar-radiyah. Masyaallah. Sungguh kami telah menjelaskan bukti-bukti, argumen-argumen, burhan bagi orang yang mau mengingat dari kalangan orang-orang yang memiliki akal yang masih murni dan kuat. Karena yang bisa berpikir adalah orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki mata hati yang masih hidup. Karena dalam Al-Qur'an itu kan ada peringatan. Paham ya? Ada peringatan sehingga Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa itu? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat peringatan-peringatan bagi orang yang punya mata hati, punya akal. Karena akal itu bukan yang ada di kepala ini. Yang ada di kepala ini bukan akal, tapi otak. Paham ya? Akal itu berada dalam hati. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Makanya yang bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an adalah orang yang memiliki mata hati, akal. Jadi kepala apa tadi namanya? Otak. Antum jangan pernah keliru ungkapan akalmu di mana? Paham ya? Akal antum di mana, akhi? Di hati. Paham ya? Seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan memahami dengannya. Mata hati, akal. Paham ya? Nah, makanya ada ungkapan apa? Tidak setiap yang punya apa? Otak itu punya akal. Tapi setiap yang punya akal punya otak. Manusia punya akal atau tidak? Dan punya otak. Kambing, sapi, ayam punya enggak otak?
Tapi punya akal enggak? Enggak punya akal. Paham ya? Nah, makanya orang-orang yang tidak bisa memahami tersebut disebutkan dalam ayat yang lain dipermisalkan bagaikan apa? Binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya kan? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Bayangkan itu. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Yang sifatnya bagaimana? Mereka punya mata hati, punya akal, tapi tidak digunakan memahami dengannya. Paham ya? Tidak digunakan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka punya apa? Mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah SWT. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah SWT. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagian binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, bayangkan. Kenapa lebih sesat? Antum tahu bebek atau tidak? Bebek itu kadang kalau sama pawangnya, sama pemiliknya, suruh masuk kandang bareng-bareng rombongan, baris, berjejer, nurut dia. Kanan, kiri. Ini enggak. Lebih sesat kenapa? Suruh ke kanan malah ke kiri dia. Paham belum? Itulah orang-orang kufar. Lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau binatang ternak mending, suruh masuk kandang, masuk. Ya enggak? Yang contoh yang paling dekat bebek tadi itu. 100 bebek berbaris, suruh masuk kandang, masuk semua mereka. Kanan, kiri, ya enggak? Nurut mereka. Tapi ini orang kafir. Wal'iyadzubillah, suruh ke kanan malah ke kiri. Allahul musta'an, sallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian sebutan di sini kita ambil satu lagi ya. Qala Allah Ta'ala mengatakan lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan untuk mereka orang-orang yang apa? Yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau mengingat hari kiamat. Paham ya? Mereka disiapkan padanya negeri yang penuh dengan keselamatan. Apa maksudnya? Surga. Jadi kalau sudah dipersiapkan surga, tenang sudah. Kalau kita masih dunia ini masih ada capeknya. Kerja masih capek, makan masih buang air besar, minum masih kencing, ya enggak? Kemudian kita sudah mandi bersih, pakai wangi-wangian, keringatan masih bau. Tapi kalau di surga, masya Allah, luar biasa, enggak ada bau keringat wala syai'. Kalaupun keringat baunya bau misik, enggak ada yang BAB wala kencing wala syai'. Paham ya? Serba bersih semuanya. Enggak ada yang iri, wala hasad, wala dengki, enggak ada. Kenapa? Karena masing-masing penduduk surga diberikan pemberian yang menurut dia sudahlah paling bagus. Paham belum? Surga bertingkat-tingkat. Paham ya? Tingkatan surga yang paling rendah itu diberikan pemberian yang menurut dia itu paling tinggi gitu loh. Sehingga enggak merasa iri dengan yang lainnya. Walaupun di sana ada lebih tinggi. Paham maksudnya? Nah, enggak ada rasa iri, dengki wala syai'. Makanan, minuman sepuasnya, enggak jadi kotoran. Di dunia bagaimana? Jelas jadi kotoran. Kalau di surga, masya Allah, kutubuha daniyah, mau metek dekat sendiri. Masya Allah. Nasallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah semoga termasuk mereka penduduk surga. Karena luar biasa kalau antum baca kitab tentang surga bagaimana, di antara kitab apa yang Anda sebutkan kemarin itu, Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Al-Imam Ibnu Qayyim, bagus sekali. Rasanya itu kita pengen segera gitu. Tapi ya perlu menempuh tahapan-tahapan. Maksudnya itu nikmat yang luar biasa. Bidadari surga, perempuan penduduk surga, masya Allah. Kalau sudah bicara masalah bidadari, luar biasa. Paham ya? Dibandingkan perempuan yang paling cantik sedunia pun kalah perempuan tersebut. Kenapa kalah? Kalau keringatan bau, ya enggak? Nah masih mengeluarkan kotoran. Tapi wanita penduduk surga, masya Allah, di samping wangi, harum. Paham ya? Keringatnya keringat berbau misik, barakallahu fikum, tidak pernah janda. Masya Allah. Cukup ya? Kalau mau baca sendiri kitabnya apa tadi? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Tersebutkan sini. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang mana Allah Ta'ala pelindung mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah.
lil mutadzakkirin 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang mengingat di sisi Rabb mereka jalla wa ala yaumal qiyamah darus salamah wal aman. Mereka akan mendapatkan negeri yang selamat, penuh dengan keselamatan dan keamanan di akhirat. Min kulli makruhin, dari seluruh kejelekan. Apa itu wahil jannah, surga? Surga itu apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? Apa? A'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wal khatra 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, di hati manusia. Luar biasa, barakallahu fiik. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya Masya Allah surga. Paham ya? Nah, surga yang paling rendah bagaimana kenikmatannya? Dipermisalkan, sebutkan dalam hadis 10 lebih nikmat daripada 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia dan seisinya. Dua aja dah luar biasa ya. Ini 10 kali. Masya Allah. Na'am barakallahu fikum. Ewa. Walahmi tairin mimma yashtahun. Daging burung ada juga situ. Paham ya? Semuanya ada. Ya kan? Apa dalil yang menunjukkan semuanya ada? Tinggal menikmati apa? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat berkunjung yatazawarun. Ada pasar-pasar surga di sana. Dan mereka setiap hari Jumat melihat, nah barakallahu fikum, setelah mereka pergi di aswaq, pasar-pasar surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melihat yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Masya Allah. Ada nggak kira-kira surga orang tua itu? Orang tua ada nggak kira-kira? Nenek-nenek, kakek-kakek, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semuanya menjadi muda semuanya. Masya Allah. Jadi nikmat di atas kenikmatan. Masya Allah. 3 kenikmatannya: surga, melihat wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau sudah mencapai ridha, sudah semuanya dikasih. Masya Allah. Naam. Dan lihat sini. Huwa subhanahu nasiruhum wa hafidhuhum jazaa'an lahum. Dan dialah Allah taala yang akan menolong mereka dan menjaga mereka sebagai balasan untuk mereka. Bisarabi a'malihim as-salihah, dengan sebab amalan-amalan mereka yang salihah. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan apa? Jenis amalannya. Kama tadinu tudan. Apa itu kama tadinu tudan itu? Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalasi. Bahasa Arabnya kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalasi. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan manen. Tinggal tanaman yang tanam apa? Tanaman apa? Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.